Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita dengan membaca doa ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana menentukan atau menemukan validitas dari butir soal, ya, atau kita sering menyebut dengan validitas item, ya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan menemukan validitas item ini. Cara yang pertama itu dengan kita melakukan korelasi antara butir dengan total. Cara yang kedua, kita bisa dengan melakukan analisis faktor. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan dulu bagaimana cara menemukan validitas item atau validitas butir dengan menggunakan korelasi skor butir dengan skor total. Seperti ini penjelasannya. Jadi apabila ada peserta didik yang menjawab dengan benar, ya, ini, maka dia diberi skor 1, ya, pada soal dengan tipe pilihan ganda. Secara teoritis itu dikenal dengan dikotomus, ya. Kenapa disebut dengan dikotomus? Karena kalau siswa menjawab dengan benar diberi nilai 1 pada butir tersebut, ya. Dan apabila siswa menjawab salah, dia diberi angka 0 atau diberi skor 0. Karenanya ada 1 dan ada 0, maka disebut dengan dikotomus, ya. Hanya ada 2 kategori. Nah, di layar yang Anda lihat, ini butir soalnya ada 12, ada 12, sedangkan jumlah peserta didiknya atau subjeknya itu ada 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada butir nomor 7, Ana menjawab dengan benar, sementara Alvin menjawab dengan salah. Makanya Ana diberi skor 1, sedangkan Alvin diberi skor 0. Demikian juga pada butir 5. Butir 5, Ambar menjawab dengan benar, sedangkan Anto menjawab dengan salah. Demikian seterusnya, ya, pemahamannya. Kemudian pada kolom total, Anda menjumlahkan butir-butir yang dijawab dengan benar. Ini misalnya Ahmad, dia menjawab 12 butir dengan benar, makanya di sini ada 12. Sedangkan Ati, ya, dia hanya bisa menjawab 2 butir dengan benar, butir 3 dan butir 4, sementara butir yang lainnya dijawab atau direspon dengan salah. Nah, sehingga di sini total di sini adalah jumlah butir soal yang dijawab secara benar oleh peserta didik. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan validitasnya? Maka kita gunakan korelasi produk momen dari Spearman. Rumusnya seperti ini, ya, sebagaimana yang pernah kita pelajari, ya.
R X Y, korelasi X Y, X adalah butir soal yang mau dicari validitasnya, sedangkan Y adalah total skor atau total siswa yang menjawab dengan benar. Sedangkan N adalah jumlah peserta didik. Nah, kita bisa lakukan pada butir 5 ya. Ini ya misalnya ya, butir 5 ini nanti akan kita cari. Butir 5 ini ya, siswa yang merespon pada butir 5 ini seperti ini komposisinya. 1, 1, 1, 1, terus kemudian Anto dan Nanti 0. Ya. Ini kita ambilkan dari, saya maju dulu. Kita ambilkan dari sini. Nih, butir 5 ini. Ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sementara yang Anto dan Nanti nilainya 0. Nah, angka ini, skor ini ya, skor pada butir 5 ini, ya kita jadikan faktor X. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah X5 atau butir 5 atau item 5. Nah, setelah itu dijumlah. Nih, dijumlahkan. Maka ini dijumlah ketemunya 8. Lalu Y ini adalah total yang benar tadi ya. Nah, total yang benar ada 12, 11, 10, 9, 8 dan seterusnya. Jumlahnya 74. Oke. Nah, kemudian kita kalikan antara X5 atau butir 5 dengan Y. 1 kali 12, 12. 1 kali 11, 11. Dan seterusnya ya. Ini ya adalah kalibrasi antara X5 dengan Y atau butir 5 dengan Y. Nah, kemudian X ini, X5 ini dikuadratkan ini. 1 dikuadratkan 1, 1 dikuadratkan 1. Nah, karena 1 itu maka X5 dengan X5 kuadrat itu skornya sama. Skornya sama, tetapi menghitungnya dikuadratkan terlebih dahulu. Walaupun tulisannya sama, tetapi prosesnya beda. Sedangkan Y kuadrat adalah faktor skor Y ini, ya, skor Y ini dikuadratkan. 12 kuadrat 144. 11 kuadrat 121. 10 kuadrat 100 ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian dijumlah semuanya. 8 itu skor X, sigma X5 itu 8, sigma Y 74, sigma XY 69, sigma X kuadrat ada 8, dan sigma Y kuadrat 652. Nah, setelah Anda lakukan seperti ini, ya, setiap butir, selanjutnya Anda masukkan ke formulasi. Formulasinya seperti ini, ya, formulasi produk momen. Ya. Sigma XY 69. Sigma X tadi ada 8 dan sigma Y ada 74. Masing-masing tadi dimasukkan di sini, ya, sesuai dengan formulasi ini. Dengan cara melihat tabel yang tadi di awal sudah kita hitung. Nah, kemudian setelah kita hitung ketemu 0,696. Ya. Ini adalah koefisien validitas pada butir kelima. Ya. Dicari dengan produk momen, ya, dengan perhitungan manual, ketemunya 0,696. Nah, kemudian
nanti saya minta Anda melakukan praktek ya, perhitungan sendiri dengan angka-angka selainnya. Kalau ini kan X5, Anda bisa lakukan untuk X7 atau X2 atau X1 ya. Paling tidak Anda melakukan sebanyak 3 butir supaya Anda paham. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya, saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan perhitungan apabila dengan Excel. Oke. Ini sama ya. Tabel ini sama dengan tabel yang sini. Ini sama persis ya. Nah, cuma ini dalam bentuk PowerPoint, yang ini dalam bentuk Excel. Nah, bagaimana caranya menentukan? Kalau dengan Excel ya itu relatif lebih cepat. Tetapi agar Anda lebih mahir, maka saya minta Anda melakukan secara manual sebanyak 3 kali. Baru setelah itu Anda melakukan dengan Excel. Karena dengan Excel ini jauh lebih mudah, tapi kita tidak bisa melihat prosesnya. Kalau dengan manual, Anda memang sedikit berpikir lebih keras, tetapi Anda tahu prosesnya. Ya. Kita akan cari validitas butir atau item ya. Validitas butirnya ya. Itu. Nah, sebanyak item 12 ya. Maka ini saya tulis, saya singkat saja ya. Val underscore 1 gitu. Maksudnya ini adalah validitas butir 1. Karena jumlahnya 12, maka ini bisa kita tarik sampai 12. Nah, gitu. Berapa koefisiennya? Koefisiennya ini ya. Kita caranya tulis atau ketik sama dengan ya. Kemudian ketik Corel. Nah, Corel double R ya. Ini kita klik 2 kali. Gitu. Lalu ini ada tulisan array 1. Array 1 itu artinya kita diminta memasukkan data yang pertama. Data yang pertama adalah ini. Jangan dari A2 karena A2 itu nomor butir, tapi mulai dari A3. Ini kita masukkan ke sini. Kita lepas. Tanda pemisahnya perhatikan. Kalau komputer Anda tanda pemisahnya koma, pakailah koma. Kalau tanda pemisahnya titik koma, pakailah titik koma. Selanjutnya kita masukkan array 2. Ya. Mana array 2? Karena kita itu mengkorelasikan antara butir dengan total, maka yang dimaksud array 2 adalah total. Ini yang dimasukkan. Itu. Lalu kita kurung tutup. Itu. Setelah itu kita tekan enter. Nah, maka ketemunya 0,557. Kita kesepakatan dibuat 3 angka di belakang 0 atau di belakang koma. Ini ya. Nah, apabila sudah jadi ya, kita tinggal coba kita tarik. Nah, ini tidak mau karena jalan C-nya ini jalan ya. Karena itu ya, Anda bisa lakukan hal yang sama dengan cara yang sama. Sama dengan Corel ya, R-nya 2 ya. Klik 2 kali gitu. Masukkan butir yang kedua, beri tanda koma, masukkan butir yang kedua. Sorry, tadi butir yang pertama ya. Butir yang pertama ya, array yang pertama tapi pada butir kedua. Sedangkan yang array itu adalah totalnya. Kurung tutup ya. Enter. 0,557. Ini kebetulan sama ya, Bu. Karena kita lihat
C3 sampai C12 sama ya. Nah, ini kebetulan sama ya, karena mungkin skornya juga sama gitu. Nah, kemudian yang berubah itu hanya array 1. Kalau yang array itu semuanya total. Yang saya ulangi sekali lagi, selanjutnya nanti Anda lakukan sendiri sama dengan Corel ya. Double R ya. Corel. Ya. Klik 2 kali. Masukkan butir yang ketiga pada array 1. Koma. Masukkan total pada array 2. Tutup. Enter. Nah, ini ya. Kita jadikan 3 angka di belakang koma. Gitu. Nah, memang ada perbedaan angka dari perhitungan secara manual dengan perhitungan secara Excel. Sebagai contoh tadi sudah menghitung secara manual itu butir 5. Sekarang kita cari butir 5 ini dengan cara Excel. Sama dengan Corel ya. Masukkan butir 5, tanda koma, masukkan total, kurung tutup, enter. Nah, ini kita buat 3 angka di belakang koma. 0,75 untuk butir yang kelima. Sementara tadi kita hitung untuk butir yang kelima itu ketemunya 0,696 ya. Ada perbedaan ini karena pembulatan itu. Jadi tidak jadi persoalan. Ini hanya karena pembulatan ya. Nah, Anda lakukan dua-duanya ya supaya Anda lebih paham prosesnya. Nah, semuanya ini yang masih kosong ini coba nanti Anda lakukan secara sendiri ya. Sementara yang manual Anda juga lakukan Anda lakukan 3 kali supaya Anda paham. 3 kali pada butir yang berbeda. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan ini. Pahami ya, lalu pada kesempatan lain saya akan jelaskan untuk yang reliabilitas. Nah, setelah ini Anda lakukan dengan format yang sudah saya buat ini seluruhnya. Nah, baru kemudian setelah itu Anda lakukan praktek dengan data yang sudah Anda miliki, yang Anda ambil dari sekolah. Nah, berikutnya pada tayangan berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana menentukan reliabilitas. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.